Pemirsa, puluhan siswa sekolah menengah pertama di Pangandaran, Jawa Barat tidak bisa membaca. Bayangin seorang guru dengan wajah penuh kekhawatiran dan sedih menceritakan kondisi murid-muridnya yang sudah duduk di bangku sekolah menengah pertama, tapi belum bisa baca dan nulis. Video ini pun mendadak viral. Kami lakukan bagaimana biar siswa tersebut ke depannya bisa mengikuti pelajaran, bisa lebih baik dari sebelumnya begitu. Jadi, dari video itu ada seorang guru yang curhat tentang 29 siswa SMPN 1 Mangunjaya Pangandaran yang gak bisa baca dan nulis. Video ini bikin heboh netizen, soalnya udah SMP tapi masih buta huruf. Akibatnya, para guru harus kerja ekstra di luar jam pelajaran untuk memberikan bimbingan tambahan. Pulang ke rumah. Pulang Ke rumah. Siapa penulisnya? Video ini bikin netizen bertanya-tanya dan cemas. Kok bisa sih nggak bisa baca? Gimana ya kualitas generasi muda kita dan masa depan SDM Indonesia? Apakah ini cerminan dari sistem pendidikan kita hari ini? Ini jauh banget dari target pemerintah untuk Indonesia Emas 2045. Kira-kira, bisa nggak ya kita mencapai impian itu kalau kita masih menghadapi masalah fundamental seperti ini? Bisa nggak ya kita benar-benar capai target jadi negara maju? Ataukah ini hanya akan jadi angan-angan belaka? Bayangin aja 21 tahun dari sekarang, di tahun 2045 Indonesia bakal genap 100 tahun. Targetnya, kita harus jadi negara maju, modern, dan setara dengan negara-negara besar di dunia. Tapi, ini bukan cuma mimpi semata. Ada usaha keras yang perlu dilakukan untuk mewujudkannya. Makanya, muncul ide Generasi Emas 2045 sebagai goals masa depan kita. Apakah pemuda kita sudah siap jadi motor perubahan dan pendorong kemajuan? Suharso Monoarfa, Menteri PPN dan Kepala Bappenas bilang kalau pemuda memiliki peran yang sangat penting. Mereka harus punya kualitas hidup yang oke supaya bisa meningkatkan produktivitas dan juga ekonomi. Tapi kita masih punya banyak PR. Dilansir dari Bappenas, pada tahun 2023, dari aspek kesehatan, 1 dari 4 pemuda di Indonesia merokok. Hal ini setara dengan 24,75% dari total pemuda di Indonesia. Masalah ketenaga kerjaan juga besar. 1 dari 4 pemuda tidak bekerja, tidak sekolah, dan juga tidak mengikuti kursus. Jumlah ini setara dengan 25,8% dari pemuda Indonesia. Belum lagi masalah pengangguran, Indonesia bahkan menempati urutan pertama tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN. International Monetary Fund atau lebih dikenal sebagai IMF di laporan World Economic Outlook-nya yang terbit April 2024 lalu bilang kalau tingkat pengangguran Indonesia tertinggi di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Indonesia sebanyak 5,2%, Filipina sebanyak 5,1%, Brunei Darussalam 4,9%, Malaysia 3,5%, Vietnam 2,1%, Singapura 1,9%, dan Thailand 1,1%. Sebagai catatan, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Timor Leste tidak masuk dalam daftar karena tidak ada data yang tersedia. Mungkin nggak sih generasi Indonesia Emas 2045 terjadi di tengah-tengah minimnya minat membaca? Generasi yang berkualitas itu kunci untuk kemajuan negara dan pendidikan merupakan jalan utamanya. Sayangnya, minat baca kita masih sangat rendah. Menurut UNESCO, cuma 0,001% orang Indonesia yang suka membaca dari sekitar 1.000 orang. Hanya 1 yang hobi membaca. Bahkan, dalam riset pada tahun 2016 yang bertajuk World's Most Literate Nations Rank yang dilakukan oleh Central Connecticut State University, Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara. Posisi ini persis di bawah Thailand peringkat 59 dan di atas Botswana peringkat 61.
Padahal dari segi penilaian infrastruktur untuk mendukung membaca, Indonesia menempati peringkat di atas negara-negara Eropa. Tapi, kok bisa ya minat baca kita rendah? Tentu ada banyak faktor. Salah satunya budaya kita yang lebih mengutamakan kegiatan sosial seperti kumpul keluarga, nonton TV, atau main gadget daripada membaca buku. Faktor ekonomi juga berperan penting. Soalnya, ada banyak orang yang lebih berfokus pada kebutuhan sehari-hari dibandingkan membeli buku. Teknologi dan media sosial juga berpengaruh. Info di media sosial seringkali lebih singkat dan gampang dicerna. Beda dengan buku yang membutuhkan waktu dan konsentrasi yang lebih. Akibatnya, kita jadi gampang terpengaruh info yang tidak jelas. Ternyata, ada 60 juta orang di Indonesia yang memiliki gadget dan membuat negara kita jadi kelima terbanyak di dunia. Tapi ironisnya, meskipun minat baca rendah, menurut data dari We Are Social per Januari tahun 2017, orang Indonesia bisa menghabiskan sekitar 9 jam per hari untuk mantengin layar gadget. Nggak heran sih kalau Indonesia juga jadi negara yang masuk 5 besar paling cerewet di dunia. Bahkan menurut riset Semiokes, Jakarta jadi kota yang paling cerewet nomor 5 di dunia maya dengan lebih dari 10 juta tweet setiap hari. Bandung juga masuk jajaran kota teraktif di Twitter pada posisi 6. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mengungkapkan kalau penetrasi internet di Indonesia sudah mencapai 77,02% pada tahun 2021 sampai 2022. Usia penetrasi tertinggi ada di kelompok 13-18 tahun dengan 99,16% terhubung ke internet. Kelompok usia 19-34 tahun juga tinggi dengan 98,64%. Sementara itu, kelompok usia 35-54 tahun memiliki penetrasi internet sebanyak 87,3% dan anak-anak berusia 5-12 tahun memiliki penetrasi 62,43%. Menurut Global Web Index, setiap generasi memiliki aplikasi media sosial favorit. Gen Z paling suka Instagram sekitar 24%, sementara generasi milenial yaitu sekitar 24-37 tahun dan generasi X atau sekitar 38-56 tahun lebih suka WhatsApp sekitar 17%-20% responden. Bagi generasi baby boomers 57-64 tahun, Facebook menjadi aplikasi yang paling digemari sekitar 21% responden. Tetapi ada harapan besar juga. Dengan 77,02% penduduk terhubung ke internet, terutama di kalangan usia produktif, ada peluang besar untuk meningkatkan literasi dan juga kualitas SDM kita. Tahun 2045 nanti, Indonesia bakal dapat bonus demografi dengan anak-anak yang lahir di tahun 2021 dengan masuk usia produktif. Tapi, kalau bonus demografi ini tidak dikelola dengan baik, bisa menjadi bumerang. Situasinya seperti memiliki banyak tanaman di kebun, tapi nggak ada yang disiram. Meskipun bibitnya bagus, apabila tidak dirawat, semua tanaman akan layu dan tidak tumbuh maksimal. Begitu juga dengan bonus demografi kita, kalau pendidikan kita tidak diperbaiki dan dirawat, semua potensi hebat itu akan terbuang begitu saja. Indonesia yang menjadi negara maju merupakan impian kita semua. Kualitas SDM adalah kunci. Jadi, dengan semua tantangan yang ada, apakah Indonesia Emas akan terwujud dalam 21 tahun ke depan? Gimana nih menurut kalian?